Gimana jadinya kalau kamu terpaksa tidur bareng cowok yang pernah nyoba buat bunuh kamu? Awalnya terpaksa sih, tapi lama-lama malah inisiatif sendiri buat tidur di sebelahnya. Kayaknya udah mulai ketagihan nih buat tidur bareng tiap malam. Saat Yion bangun keesokan paginya, ia sangat kaget karena Chae-woo udah berada di sampingnya, sambil mandangin dia dengan penuh perhatian. Gak lama kemudian, si dokter pun datang untuk memeriksa kondisi Chae-woo dan nyaranin agar mereka berdua terus tidur bareng sehingga Chae-woo bisa cepat pulih. Yeon kemudian menceritakan semuanya kepada Miss Chuja, yang sontak aja langsung ngomelin Yeon karena udah merahasiakan hal itu darinya selama 2 tahun. Bahkan Yeon juga berbohong mengenai hubungannya dengan Chae-woo. Miss Chuja tadinya ogah terlibat dengan semua ini, tapi ia berubah pikiran saat bertemu dengan Chae-woo yang super ganteng. Miss Chuja langsung aja memanggil Chae-woo sebagai mantu kesayangan, meski nggak dipungkiri kalau ia cukup penasaran dengan latar belakang Chae-woo. Yeon kemudian menjelaskan kepada Chae-woo tentang Miss Chuja yang ia anggap sebagai ibu kandungnya sendiri dan juga tentang profesinya sebagai dokter pohon. Chae-woo berharap bisa segera pulih dan mengingat kembali semuanya. Tapi Yeon berkata kalau Chae-woo nggak perlu memaksakan diri. Karena Yeon terus memanggilnya dengan nama lengkap, Chae-woo pun menyuruh Yeon untuk memanggilnya Chae-woo aja. Apalagi mereka ini kan suami istri, jadi nggak perlu memanggil dengan nama lengkap. Chae-woo lantas menyentuh wajah Yeon sembari mengatakan kalau semua hal yang bisa ia ingat saat ini adalah wajah Yeon dan dia nggak pengen ingatan itu menghilang. Di waktu yang bersamaan, Yeon ngerasa deg-degan saat Chae-woo menyentuh pipinya. Yeon sebenarnya ngerasa takut karena jika Chae-woo mengingat kembali semuanya, maka ia pasti akan membunuhnya. Namun dalam pandangan Miss Chuja, Yeon malah kelihatan seperti seorang gadis yang lagi kasmaran. Meski Chae-woo saat ini bersikap baik pada Yeon, tapi ia harus segera mencari tahu semua informasi tentang Chae-woo. Malam harinya, Yeon nampak gelisah memikirkan tentang nasibnya. Apalagi Chae-woo mulai menuntut agar mereka bobok bareng setiap malam. Saat Yeon mengintip ke kamar Chae-woo, ia nampak tercengang saat melihat Chae-woo yang shirtless sedang berolahraga. Mungkin cewek lain bakal klepek-klepek ngelihat Chae-woo kayak gitu, tapi Yeon malah ngerasa takut kalau Chae-woo pulih sepenuhnya dalam waktu singkat. Chae-woo mungkin kelihatan polos saat amnesia, tapi Yeon gak bisa ngelupain gitu aja jati diri Chae-woo sebagai seorang pembunuh berdarah dingin. Yeon semakin overthinking mikirin seberapa jauh dia bisa ngendaliin Chae-woo dengan mengaku sebagai istrinya. Yeon bahkan ketakutan setengah mati saat Chae-woo dapat mengendus aroma tubuhnya dari balik pintu kamarnya. Chae-woo nampak sangat frustasi karena amnesia yang ia alami. Chae-woo sama sekali nggak ingat semua hal tentang dirinya, sementara Yeon kerap menjaga jarak darinya, padahal mereka adalah pasangan suami istri. Untungnya setelah malam itu, Chae-woo tertidur lelap selama seminggu penuh, sehingga Yeon bisa sedikit ngerasa lega dan menjalani aktivitasnya tanpa merasa terbebani. Pada suatu malam, Yeon yang sedang duduk termenung di ruang tamu mendengar suara dari lantai atas. Yeon pun pergi ke lantai atas untuk memeriksa asal suara tersebut. Saat memasuki kamar Chae-woo, Yeon menyadari kalau suara itu berasal dari Chae-woo yang sedang menangis dalam tidurnya. Chae-woo sepertinya mengalami mimpi buruk yang membuat ia menangis dan mengigau dalam tidurnya. Saat mengamati wajah Chae-woo dari dekat, Yeon gak memungkiri kalau Chae-woo emang ganteng seperti kata Miss Chuja. Yeon lantas mengelap air mata Chae-woo dan gak tahu kenapa ia malah merasa iba pada cowok yang pernah berusaha membunuhnya. Setelah itu, Yeon pun memutuskan untuk menemani Chae-woo dan tidur di sebelahnya. Keesokan paginya, Chae-woo nampak panik saat menemukan Yeon yang tidur di sebelahnya. Chae-woo lantas mengamati Yeon yang sedang tidur dan ngerasa yakin kalau Yeon pasti terpaksa menikah dengannya. Chae-woo rupanya menyadari kalau Yeon itu selalu jaga jarak darinya dan kalau lagi senyum sama dia, Yeon juga kelihatan terpaksa gitu. Chae-woo juga menyadari kalau nggak ada bekas cincin kawin di jari Yeon, bahkan nggak ada satupun foto pernikahan mereka di rumah itu. Chae-woo pun bertanya-tanya mengapa Yeon tetap berada di sisinya selama ia koma, saat Yeon sebenarnya memiliki kesempatan untuk pergi ninggalin dia. Gak lama kemudian, Yeon pun bangun dan nampak panik saat mengetahui kalau Chae-woo udah sadar. Seperti biasa, Yeon berusaha menjaga jarak, tapi kali ini Chae-woo gak akan membiarkannya. Chae-woo gak peduli dengan masa lalu mereka sebelum ia hilang ingatan, tapi saat ini ia udah bertekad untuk memperbaiki semuanya. Chae-woo sama sekali gak berniat untuk membiarkan Yeon pergi dari sisinya, dan oleh karena itu, dia bakal berusaha keras menjadi suami yang baik dan penuh cinta untuk Yeon. Hari itu, Yeon dan Miss Chuja bersiap untuk menghadiri bidding project di sebuah hotel. Chae-woo yang udah makin ganteng setelah potong rambut dan pakai kemeja baru, lantas berniat untuk ikut dengan mereka. Yeon seketika menjadi panik dan berusaha mencari alasan agar Chae-woo tetap di rumah. Tapi Yeon malah bilang kalau Chae-woo terlalu ganteng dan dia nggak pengen ketampanan Chae-woo dilihat oleh banyak orang. Chae-woo dan Miss Chuja jelas aja ngerasa kaget ngelihat Yeon yang begitu agresif, which is nggak biasanya Yeon kayak gitu.
Chae-woo juga ngerasa seneng banget karena dianggap ganteng sama Yeon, sampai-sampai Yeon pengen kegantengan Chae-woo cuma boleh dilihat sama dia. Chae-woo pun menjadi percaya diri dan berkata kalau dia bakal nurutin apapun perkataan Yeon. Pada akhirnya, Yeon dengan enggan membiarkan Chae-woo untuk ikut pergi bersama mereka. Setibanya di lokasi bidding project, orang-orang nampak memandang remeh ke arah Yeon dan Miss Chuja karena mereka adalah satu-satunya wanita di industri yang didominasi oleh para laki-laki tua. Chae-woo rupanya menyadari kalau Yeon merasa nggak nyaman dengan tatapan dan bisikan dari para pria yang memandang rendah ke arahnya. Maka dari itu, Chae-woo pun menggenggam tangan Yeon seraya meminta Yeon untuk memilih antara mata atau mulut mereka. Mendengar hal itu, Yeon langsung ngebayangin kalau Chae-woo bakal membantai mereka semua, sehingga Yeon seketika menjadi panik. Yeon dengan tegas ngelarang Chae-woo ngelakuin kekerasan or even joke about something terrifying like that karena hal itu bakal bikin orang-orang takut padanya. Untuk sesaat, Yeon nampak terpikat dengan tatapan Chae-woo yang begitu intens, sampai-sampai ia mikir kalau Chae-woo nggak kelihatan menakutkan. Apalagi setelah itu Chae-woo juga tersenyum padanya sambil memegang tangannya dengan erat. Di waktu yang bersamaan, orang-orang nampak memandang ke arah mereka karena mereka terpesona oleh ketampanan Chae-woo dan juga aura kehadirannya yang begitu intens. Saat bidding project hampir dimulai, Yeon pun menyuruh Chae-woo untuk menunggu di luar bersama Miss Chuja. Bidding project kali ini adalah kebun raya yang rencananya akan dibangun di kota mereka. Hwaidom, perusahaan yang mencanangkan proyek tersebut, berniat menjadikan kebun raya itu sebagai kebun raya terbesar di Korea. Oleh karena itu, mereka sangat hati-hati dalam memilih klien dan akan melakukan proses audisi untuk memilih dokter pohon secara terbuka agar seluruh masyarakat dapat mengetahui prosesnya. Gak cuma itu, siapapun yang berhasil memenangkan bidding project itu, maka akan mendapatkan kontrak eksklusif dengan Hwaidom selama 10 tahun. Yeon sebenarnya tertarik untuk mengikuti audisi tersebut, tapi dia ngerasa nggak nyaman kalau kesehariannya diliput oleh media dan wajahnya muncul di TV. Nggak lama kemudian, seorang pria paruh-baya bernama Kyung Chun datang menghampiri Yeon untuk menyapanya. Kyung Chun adalah direktur rumah sakit Dongso yang juga merupakan mantan atasan Yeon saat ia masih bekerja di rumah sakit itu. Nggak cuman Kyung Chun, mantan kolega Yeon yang bernama Jo Yoon juga datang untuk menyapa Yeon. Yeon nampak kesal saat bertemu dengan Jo Yoon karena Jo Yoon adalah stalker yang udah bikin dia dipecat dari rumah sakit Dongso. Kala itu, Yeon udah ngelaporin Jo Yoon kepada Kyung Chun, tapi Kyung Chun malah belain Jo Yoon dan mecat Yeon gitu aja. Menyadari kalau Yeon ngerasa nggak nyaman dengan kehadiran Jo Yoon, Chae-woo pun langsung meluk dia dan nanyain tentang Jo Yoon. Di sisi lain, Jo Yoon nampak kaget saat melihat Yeon dengan cowok lain, apalagi saat Yeon bilang kalau dia dan Chae-woo udah tinggal bareng. Saat Jo Yoon nanya apakah dia udah married, Yeon kelihatan ragu untuk mengatakannya, sehingga Chae-woo pun dengan tegas mengatakan kalau dia adalah suaminya Yeon. Jo Yoon jelas aja kaget setengah mati saat mengetahui kalau Yeon udah nikah, karena Yeon yang ia kenal adalah orang yang kuper dan gak pernah sekalipun berkencan. Jo Yoon bahkan menghina Yeon di hadapan Chae-woo, tapi Yeon menolak untuk diem aja dan berusaha membela dirinya sendiri. Gak cukup sampai di situ, Jo Yoon bahkan menuntut Yeon untuk menunjukkan sertifikat pernikahan yang resmi untuk membuktikan kalau dia emang beneran udah nikah sama Chae-woo. Di sisi lain, Chae-woo nampak sangat jengkel hingga mengancam bakal membunuh Jo Yoon jika Jo Yoon terus menyudutkan istrinya. Mendengar hal itu, Yeon seketika menjadi panik dan langsung mengajak Chae-woo pergi dari sana. Saat udah di luar, Chae-woo minta maaf pada Yeon karena dia nyaris nggak bisa menahan diri untuk membunuh Jo Yoon saat Jo Yoon terus menyudutkannya. Yeon nampak terkejut saat menyadari kalau Chae-woo ternyata sangat sensitif pada perasaannya, sehingga Chae-woo bisa langsung mengetahui jika Yeon ngerasa nggak nyaman atau bahkan terancam. Setibanya di rumah, Yeon mutusin untuk mengikuti audisi dokter pohon dan berusaha keras memenangkan proyek tersebut karena dia nggak sudi direndahkan lagi oleh Jo Yoon. Malam harinya, demi bisa menjinakkan dan mengendalikan Chae-woo, Yeon pun meminta Chae-woo untuk selalu fokus pada hal-hal yang indah dan menyenangkan. Tapi suasana malam itu malah bikin Chae-woo pengen lebih dekat sama Yeon. Bahkan ia juga nawarin Yeon untuk mandi bareng. Yeon jelas aja kaget setengah mati meskipun mandi bareng emang hal yang lumrah dilakukan oleh pasangan yang udah nikah. Karena Yeon gak pengen Chae-woo curiga padanya, ia pun memberikan izin pada Chae-woo untuk menggosok punggungnya. Yeon jelas aja ngerasa canggung banget saat berendam di bak mandi, apalagi saat Chae-woo tiba-tiba meremas dadanya. Tapi semua itu ternyata hanya imajinasi Chae-woo yang ngerasa jengkel setengah mati karena ia harus mengalami amnesia, which is bikin dia nggak inget sama momen-momen keintiman mereka. Saat Chae-woo hendak menggosok punggung Yeon, ia menemukan bekas luka di punggung Yeon dan menyadari kalau seseorang pernah melukai Yeon di sana.
Chae-woo menanyakan siapa yang udah melukainya, tapi Yi-yeon cuma bilang kalau luka itu disebabkan oleh keluarganya. Chae-woo nampak kesal saat menyadarinya kalau keluarga yang dimaksud oleh Yi-yeon mungkin adalah dirinya sendiri. Apalagi saat Yi-yeon menyiratkan kalau orang yang menyakitinya nggak lain adalah orang yang terlalu terobsesi dalam mencintainya. Mendengar hal itu, Chae-woo pun bertekad untuk menjadi suami yang lebih baik bagi Yi-yeon. Alih-alih menggosok punggungnya, Chae-woo dengan lembut memijat Yi-yeon agar Yi-yeon merasa lebih rileks. Pada akhirnya, Yi-yeon merasa seluruh tubuhnya menjadi lebih rileks setelah mandi, dan ia bisa berbaring dengan nyaman di sebelah Chae-woo. Namun, kenyamanan itu seketika membuat Yi-yeon sadar kalau ia seharusnya nggak boleh merasa nyaman di dekat Chae-woo yang literally pernah nyoba buat bunuh dia, sekalipun Chae-woo saat ini sangat perhatian padanya. Yi-yeon berusaha mengenyahkan pikiran itu dengan memukul-mukul kepalanya, tapi Chae-woo langsung menghentikannya. Saat Yi-yeon memalingkan wajahnya secara nggak terduga, Chae-woo malah menangkup wajahnya, memaksanya mendongak agar bisa leluasa menelusuri leher Yi-yeon. Chae-woo kemudian menyesap leher Yi-yeon dengan rakus. Yi-yeon seketika tersentak saat Chae-woo menggigiti titik peka di bawah telinganya. Chae-woo terus melakukan itu sampai Yi-yeon tiba-tiba menanyakan apakah ingatan Chae-woo sudah kembali. Chae-woo seketika menghentikan aksinya lalu menatap ke arah Yi-yeon yang memandangnya dengan ketakutan. Pada akhirnya Chae-woo menyadari kalau selama ini Yi-yeon takut padanya. Chae-woo lantas meminta maaf kepada Yi-yeon dan memutuskan untuk tidur di kamar terpisah sebagai hukuman atas tindakannya. Chae-woo bahkan berniat untuk tidur selama sebulan atau 2 bulan sampai Yi-yeon merasa lebih baik. Yi-yeon bergegas mengejar Chae-woo yang berjalan menuju ke kamarnya. Yi-yeon bahkan mencoba menghentikan Chae-woo, tapi Chae-woo sepertinya merasa sangat bersalah pada Yi-yeon hingga ia berniat menjauh dari Yi-yeon untuk sementara waktu. Pada akhirnya Chae-woo memilih untuk berhibernasi untuk yang ketiga kalinya, tapi kali ini ia memilih untuk tidur di kamar Yi-yeon. Keesokan harinya, seorang bocah laki-laki nampak masuk ke kamar Yi-yeon dan menemukan Chae-woo sedang terlelap dalam tidur yang panjang. Bocah laki-laki itu nampak tercengang dengan penampilan fisik yang begitu manly, yang dianggapnya sangat langka. Kira-kira siapa bocah kematian itu ya? Kenapa dia bisa masuk gitu aja ke rumah Yi-yeon? Like and subscribe kalau kamu pengen tahu kelanjutannya.